sebenarnya laku spiritual apapun ya, laku spiritual apapun itu dasar pondasinya itu setir atau kendalinya juga itu spiritual apapun itu ya, spiritual apapun. Kenapa saya katakan spiritual apapun? Soalnya mayoritas orang pada umumnya memaknai spiritual itu tidak sama. Nah, memaknai spiritual itu tidak sama. Ada yang belajar ilmu pencak silat katakanlah, atau karate, atau kanuragan, dikarenakan ada metode pelatihan meditasi disebut spiritual. Ada yang belajar ilmu kesaktian seperti ilmu kebal, kebal bacok atau kebal pukul, dikarenakan ada pelatihan meditasinya juga disebut sebagai spiritual. Bahkan sampai-sampai belajar ilmu pengobatan dikarenakan ada metode pelatihan meditasi, itu pun disebut sebagai spiritual. Jadi pelajaran apapun yang di dalamnya kalau ada sistem menenangkan pikiran, itu disebut sebagai spiritual. Meditasi intinya kan menenangkan pikiran, menenangkan otak. Itu secara umum disebut sebagai spiritual. Padahal arti maksud daripada spiritual itu adalah pergerakan menuju Tuhan. Arti maksudnya spiritual itu seperti itu. Jadi spiritual itu bukan tentang ilmu, bukan tentang pengertian, bukan tentang pemahaman, bukan tentang pengetahuan, bukan. Apapun itu, siapapun itu, jika pergerakannya itu bergerak menuju Tuhan, lah itu disebut spiritual, maksudnya seperti itu. Artinya, walaupun seseorang itu menjalankan kaidah dan akidah agama, jika pergerakannya tidak menuju Tuhan, itu tidak bisa disebut spiritual, itu nggak bisa. Sebaliknya, bahkan kalau orang itu disebut sebagai kafir, katakanlah ya, sebagai kafir, soalnya mayoritas sih ya, kalau enggak enggak aktif di bidang agama kan pasti disebut kafir ya, enggak aktif di bidang agama pasti disebut kafir. Bahkan orang-orang yang disebut kafir sekalipun, jika pergerakannya itu menuju Tuhan, bisa disebut spiritual. Karena arti maksud daripada spiritual adalah pergerakan menuju Tuhan, bukan yang lain loh ya. Kalau pergerakan menuju yang lain tidak bisa disebut spiritual. Sebab itu agama apapun membutuhkan spiritual gitu. Diharuskan berspiritual. Karena apa? Karena agama apapun kalau tidak ada pergerakan menuju Tuhan, lah terus untuk apa? Lawang di dalam agama itu konon katanya perintah Tuhan kan,
Akidah dan kaidah agama itu kan perintah Tuhan. Nah, kalau pergerakannya tidak menuju Tuhan lah terus piye? Jadi, apa yang saya sampaikan kemarin malam sesungguhnya itu tidak hanya berlaku untuk laku spiritual hakikat hidup saja. Bukan hanya berlaku untuk putra kekudangannya Romo saja gitu maksudnya. Tapi berlaku untuk seluruh spiritual. Karena dasarnya spiritual adalah mengerti, memahami, dan mengetahui jati dirinya. Itu dasar itu. Dasar paling awal, paling penting, dan paling utama adalah mengerti, memahami, dan mengetahui jati dirinya. Kalau di dalam filosofi spiritualnya disebut sebagai aku dari mana, aku siapa, aku untuk apa, dan aku hendak kemana. Nah ini jawabannya adalah jati diri, tentang jati diri seorang manusia hidup. Jadi terungkapnya jati diri seorang manusia hidup adalah dari 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari mana aku? Dari mana aku ini maksudnya asal usulku ini dari mana gitu loh. Pertanyaan yang kedua adalah siapa aku? Pertanyaan ketiga, untuk apa aku? Dan pertanyaan yang keempat adalah, hendak kemana aku? Nah, tanpa adanya 4 pertanyaan ini, jati diri manusia hidup tidak bisa diungkap. Tidak bisa diungkap. Jadi terungkapnya jati diri manusia hidup itu dari 4 pertanyaan tersebut. Nah, itu dasar itu. Dasar awal, penting dan sangat utama. Nah, dengan mengerti, memahami, dan mengetahui jati diri, yaitu tentang dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku, pelajaran model apapun bisa kita telan, bisa kita makan, dan bisa kita cerna dengan nikmat. Maka sebab itu saya katakan itu adalah dasar paling awal, dasar paling utama, dan dasar yang paling penting. Nah, mengungkap tentang jati diri seorang manusia hidup berarti mengungkap wahyu pancagaib, wahyu pancalaku. Berarti mengungkap sedulur papat kalimo pancer dan sikap-sikapnya. Empat pertanyaan tentang dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Jawabannya adalah jati diri manusia hidup yang sesungguhnya. Menguraikan atau mengungkap atau mejang tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan jati diri seorang manusia hidup yang sesungguhnya berarti mengungkap wahyu pancagaib dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Karena jati diri seorang manusia hidup yang sesungguhnya adalah wahyu pancagaib, wahyu pancalaku. Mengerti tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana, memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, mengetahui apa itu dan bagaimana itu wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, pelajaran model apapun, pelajaran jenis apapun bisa dimakan. Bisa dicerna dan bisa ditelan dengan nikmat tanpa kesulitan apapun. Karena itu
Jati diri seorang manusia hidup yang sesungguhnya adalah dasar pondasi paling utama dan paling penting. Wahyu Pancagaib adalah 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung. Wahyu Pancagaib terurai sebagai kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir. Itulah yang disebut sebagai wahyu Pancagaib. Wahyu Pancagaib adalah kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir. Wahyu Pancagaib ini tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya setiap manusia hidup. Jadi, lain kata daripada kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir adalah mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Itu kata lain. Kata lain daripada kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir. Artinya, wahyu Pancagaib tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya setiap manusia hidup, tersebut sebagai mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Saya ulang, jenengan harus benar-benar klik di sini. Karena apa? Karena kalau panjenengan tidak bisa klik di sini, lah untuk mengerti dan memahami serta mengetahui ini paling tidak pelajaran awalnya itu sekitar 15 tahunan. Ya, sekitar 15 tahunan itu. Hanya untuk ngrungokne cerita ngene iki lho. Hanya untuk mendengarkan penjelasan tentang barusan yang saya jelaskan itu loh. Setidaknya itu 15 tahun dibutuhkan. Jenengan harus ngabdi ke saya. Engko tak kongkon macul, kongkon nebang alas. Engko ben-bengi tak critani engko sitok mutmainah iki ngene iki. Tapi sesuk kudu mempeng kerjane. Nek ora mempeng ya prei. Kalau besok pekerjaannya lebih bagus ya tak critani engko tentang aluamah. Kayak gitu dulu. Padahal hanya cerita seperti itu. Nah, sekarang jenengan beberapa menit aja udah dapat komplit tuh kan. Nggak perlu 15 tahun. Kesuwen. Saya ulang. Wahyu Pancagaib terurai sebagai kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir. Wahyu Pancagaib tersebut sebagai kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya setiap manusia hidup. Terurai sebagai mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Kalau lebih detailnya lagi, bisa dilebih detailkan lagi. Wahyu Pancagaib, arti maksudnya wahyu adalah pemberian Tuhan secara langsung. Panca, 5, gaib itu adalah ruh. Wahyu Pancagaib berarti maksud 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung, tanpa perantara. Dalam bahasa wahyunya disebut sebagai kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir. Itu bahasa wahyu, ya. Itu bahasa wahyu, bahasa Tuhan katakanlah. Bahasa Tuhan. Lah, kata lain daripada kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir adalah mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Saya ulang, berarti ya dari sini bisa kita simpulkan berarti kunci itu adalah saudara kita sendiri, mutmainah.
Nggih. Kiblatnya di timur. Tempat tinggalnya di kedua mata kita. Paweling adalah saudara kita Aluama. Kiblatnya di selatan, tempat tinggalnya di hidung kita. Asma sejati adalah hidup kita atau ruh suci kita. Kiblatnya di tengah atau di diri. Kiblatnya di tengah atau di diri. Tempat tinggalnya di jantung. Mijil adalah saudara kita Amarah. Kiblatnya di barat, tempat tinggalnya di kedua telinga kita. Sedangkan Singkir adalah saudara kita Supiah. Kiblatnya di utara, tempat tinggalnya di lidah atau mulut kita. Nah, komplit toh, orang butuh 15 tahun. Nah, yang paling penting ini, ingat loh, urutan-urutan ini loh ya. Urutannya, posisinya ini loh. Posisi dan urutannya. Kalau sebutan-sebutannya banyak yang tahu. Ya, banyak yang tahu. Kunci, Paweling, Asma Sejati, Mijil, Singkir, Mutmainah, Aluama, Urip, Amarah, Supiah, banyak yang tahu. Tapi posisi-posisinya ini loh, jarang yang tahu. Ya. Setelah ini yang mana, setelah ini yang mana itu jarang yang tahu itu. Jarang yang tahu. Wahyu panca gaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Masing-masing ini memiliki sikap dan sifat bawaan. Asli dari Tuhan. Nah, sesungguhnya 5 ruh ini tidak tahu apa-apa. Bodoh. Selain sifat pribadinya masing-masing, dia nggak tahu. Nah, selain sifat pribadinya masing-masing, selain sikap pribadinya masing-masing, dia tidak tahu. Namun, dengan mengenal sifat asli pribadinya mereka masing-masing, mereka bisa setara dengan Tuhan. Nah, mereka masing-masing bisa setara dengan Tuhan. Kenapa kok saya berani mengatakan mereka berlima bisa setara dengan Tuhan? Lawa yang 4 ilmunya Tuhan, yang 1 ruhnya Tuhan. Artinya kalau mereka berlima ini mengenal jati dirinya masing-masing, mereka setara dengan Tuhan. Makanya saya berani mengatakan jika mereka berlima ini manunggal jati, tidak ada bedanya antara aku dan dia. Nah, sedangkan di dalam keilmuan spiritual dikatakan juga barang siapa mengenal diri, piye nyajal. Ini penting nih. Ini dasar paling awal, dasar paling utama, dasar paling penting. Jenengan bisa mengerti ini dengan baik, bisa memahami ini dengan baik, bisa mengetahui ini dengan baik. Ilmu model apapun, pelajaran jenis apapun bisa panjenengan telan dengan nikmat. Tanpa kesulitan, bahkan tanpa puasa bisa. Lah, sikapnya kunci yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita Mutmainah adalah manembahing kawulo Gusti. Sedangkan sifatnya adalah pasrah kepada Tuhan.
Lebih detail lagi ya. Bene wis tak obral ae, ya Pak. Diobrale jarang payu kok. Lebih detail lagi. Kunci yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita mutmainah. Kiblatnya di timur, tempat tinggalnya di kedua mata kita, sikapnya manembahing kawula Gusti. Sedangkan sifatnya pasrah kepada Tuhan. Selain itu dia tidak tahu. Gitu loh. Itu jati dirinya itu. Selain jati diri pribadinya sendiri, dia tidak tahu. Namun kunci atau mutmainah ini, kalau dia sampai mengenal jati dirinya, ngerti, paham, tahu maksudnya. Oh, saya itu disebut sebagai mutmainah. Kiblat saya di timur, tempat tinggal saya di kedua mata. Asal usul saya dari air. Wah, setara dia dengan Tuhan. Nggak ada bedanya antara mutmainah dengan Tuhan, itu nggak ada bedanya. Kalau dia sampai mengenal jati dirinya. Yang kedua, Paweling yang tak lain dan tak bukan adalah saudara aluamah kita. Kiblatnya di selatan, tempat tinggalnya di hidung. Sikapnya adalah manunggaling kawula Gusti. Sedangkan sifatnya adalah menerima keputusan Tuhan. Asma sejati yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita atau ruh suci kita. Kiblatnya adalah di dalam diri atau di tengah. Sikapnya adalah leburing kawula Gusti. Sedangkan sifatnya mempersilahkan kuasa Tuhan. Nah, ini yang jarang memahami tentang sikap. Ya. Manembahing kawula Gusti itu seperti apa? Manunggaling kawula Gusti itu seperti apa? Leburing kawula Gusti itu seperti apa? Lah ini yang jarang dipahami nih. Maka malam ini saya ungkap ya supaya lebih klik lagi. Manembahing kawula Gusti, manembah itu sujud. Manembah itu sujud atau tawadu. Itu arti maksud daripada manembah. Maka setelah kata-kata manembah ini ada sebutan, ada kalimat kawula Gusti. Nah, ada tambahan kata-kata yaitu kawula Gusti. Kawula itu adalah saudara empat kita. Gusti itu adalah guru sejati. Arti maksudnya hidup atau ruh suci kita. Kawula Gusti berarti sedulur papat kali mau pancer. Sikapnya kunci atau mutmainah, sikapnya kunci atau mutmainah adalah manembahing kawula Gusti. Artinya atau berarti ketika kita melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, berarti sedulur papat kalimo pancer ini dalam keadaan tunduk kepada Tuhan. Karena manembah, setelah kata-kata manembah ada tambahan kata kawula Gusti. Manembahing kawula Gusti.
Artinya ketika kunci, ketika mutmainah ini menembah, berarti 4 yang lainnya itu ikut tunduk. Bukan cuma mutmainah. Ya. Bukan cuma mutmainah. Setelah mutmainah kan ada aluamah, ada hidup, ada amarah, ada supiyah kan. Nah, ketika mutmainah ini kunci, berarti sedang menembah kepada Tuhan, maka keempatnya pun turut serta di situ. Itu arti maksud daripada sikapnya wahyu kanca gaib yang pertama, yaitu manembahing kawula Gusti. Yang kedua, paweling atau mutmainah. Kiblatnya di selatan, tempat tinggalnya di hidung kita. Sikapnya adalah manunggaling kawula Gusti. Nah, manunggal berarti bersatu atau menyatu. Setelah kata manunggal ada tambahan kata lagi, kawula Gusti, sehingga tersebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Artinya ketika paweling, ketika aluamah sedang manunggal dengan Tuhan, berarti 4 lainnya juga ikut manunggal nih. Ya. 4 yang lain ikut manunggal. 4 yang lain itu apa saja? Ada mutmainah, ada hidup, ada amarah, ada supiyah. Itu pemaknaan daripada sikapnya wahyu panca gaib. Yang ketiga, yaitu asma sejati yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita atau ruh suci kita atau pancernya. Kiblatnya di tengah atau di diri. Tempatnya di jantung. Sikapnya adalah leburing kawula Gusti. Lebur, arti maksud daripada lebur itu tiada. Lebur itu tiada atau musnah. Artinya ketika ruh suci kita atau pancernya dari 4 atau hidup kita ini manunggal dengan Tuhan, meleburkan dirinya menjadi Tuhan, maka keempat yang lainnya ini pun tidak ada. Jadi ketika kita dalam keadaan patrap mijil lalu bersabda asmo sejati, untuk yang belum dilungguhkan asmonya. Kalau untuk yang sudah dilungguhkan asmonya, kontowarno atau kontorupo atau kantiwarni atau kantirupi, sedulur papat kalimo pancer itu sudah tidak ada. Sudah menjadi Romo itu sendiri, sudah menjadi Tuhan itu sendiri. Sebab karena itu saya pernah memberikan motivasi ketika menyebut asma sejati berhati-hati. Karena di situ panjenengan itu bukan panjenengan gitu loh. Panjenengan itu bukan panjenengan, melainkan dia sendiri. Sebab sikapnya hidup, sikapnya ruh suci adalah leburing kawula Gusti. Berarti sedulur papat kalimo pancer ini sudah nggak ada. Nah kalau sedulur papat kalimo pancer ini sudah nggak ada, berarti kan Tuhan itu sendiri yang ada. Nah hidup kita selain sikapnya sendiri dia tidak tahu. Selain jati dirinya sendiri dia tidak tahu, dia bodoh. Tapi ketika dia mengenal jati dirinya, dia tidak ada bedanya dengan Tuhan.
Yang keempat, yaitu mijil. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita amarah. Kiblatnya di barat. Tempat tinggalnya di kedua telinga kita. Sikapnya merasakan kenyataan Tuhan. Sikapnya kok sifatnya ya. Sikapnya adalah sampurnaning kawula Gusti. Saya ulang, mijil yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita amarah, kiblatnya di barat, tempat tinggalnya di kedua telinga kita, sikapnya adalah sampurnaning kawula Gusti. Sampurno. Arti maksud daripada sampurno adalah kembali asal. Ya. Jadi sampurno itu jangan dimaknai berlebihan. Karena apa? Karena arti maksud daripada sampurno adalah kembali asal. Apapun itu jika berhasil kembali kepada asalnya, itulah yang dimaksud sempurna. Kalau panjenengan sudah selesai gembleng, pulang ke rumah, berhasil pulang ke rumah, setelah panjenengan sampai di rumah, berarti panjenengan sempurna. Karena kembali ke asal. Jadi sempurna itu sebenarnya bukan sesuatu yang berlebihan gitu, enggak. Arti maksud daripada sempurna adalah kembali kepada asal usulnya. Kenapa mijil? Kenapa amarah melakukan itu? Kan sedulur papat kali mau pancer sudah enggak ada. Artinya sudah sempurna kan? Lawong kelima-limanya sudah kembali kepada asal usulnya melalui asma sejati atau hidup atau ruh suci tadi. Setelah kelima-limanya menjadi sempurna, kemudian masih ada satu, yaitu singkir. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita Supiyah. Kiblatnya di utara, tempat tinggalnya di lidah mulut kita. Sikapnya sampurnaning pati lan urip. Artinya ketika sedulur papat kalimo pancer ini sudah melebur dirinya menjadi satu kesatuan dengan Tuhan alias sempurna, maka hanya ada dua pilihannya. Hanya ada dua pilihannya. Mau milih sempurna di dunia, apa milih sempurna di selain dunia ini? Pilihannya ada dua. Dan yang manapun yang dipilih tetap sempurna. Artinya kembali kepada asal. Dari sini kita bisa bercermin kepada singkir. Dari sini kita bisa bercermin kepada saudara kita Supiyah. Apapun itu ujungnya hanya kembali kepada asal. Kembali kepada asal ini secara awam diistilahkan sebagai setiap yang bernyawa akan mati. Dan apapun yang dipinjamkan akan diambil. Apapun yang dititipkan akan diambil.
Ini cermin atau kaca benggala dari singkir. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita Supiyah. Saudara kita Supiyah atau singkir memberi cermin kepada kita, memberikan kaca benggala kepada kita. Bahwasanya setiap yang bernyawa akan mati. Dan apapun yang dititipkan pasti diambil. Kedua-duanya ini akan menimbulkan dampak kesedihan. Kedua-duanya akan menimbulkan atau melahirkan kesedihan. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa memakan kesedihan jenis ini. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memakan kesedihan jenis ini. Nah, agar supaya tidak memakan kesedihan jenis ini, maka diharuskan senantiasa manunggal jati. Sehingganya kesempurnaan dunia akhirat itu ada di dalam diri, bukan di luar diri. Kalau kesempurnaan hidup dan mati atau kesempurnaan dunia dan akhirat ini ada di luar diri, maka akan menjadi pilihan. Dan yang manapun yang dipilih tetap akan sedih. Ujungnya itu kesedihan gitu. Misalkan milih sempurna mati, tetap sedih ujungnya. Tetap sedih yang akan dirasakan. Memilih sempurna di dunia juga ujungnya akan sedih. Kenapa ujungnya akan sedih? Tidak ada sesuatu apapun yang bukan titipan. Tidak ada sesuatu apapun yang ada pada diri kita itu yang bukan titipan. Artinya apapun yang dititipkan akan diambil kan. Nah, ketika apa yang dititipkan itu akan diambil, opora sedih. Ayo. Anak, istri, suami, harta, semua itu titipan. Dan pasti diambil gitu. Karena titipan kok. Pasti diambil sama yang punya kan. Nah, kalau ini sampai dialami, tetap sedih. Betapapun sempurna di dunia, tetap sedih. Apalagi sempurna di akhirat kan. Tetap dua-duanya tetap perpisahan kok. Ya, dua-duanya judulnya itu tetap perpisahan. Artinya adalah kesedihan dan tidak ada satupun makhluk yang mampu memakan kesedihan jenis ini. Nah, agar supaya tidak mengalami itu diharuskan senantiasa manunggal jati. Sehingganya sempurna hidup dan mati atau kesempurnaan hidup dan mati atau kesempurnaan dunia akhirat itu di dalam diri, bukan di luar diri. Nah, kalau kesempurnaan mati dan hidup atau kesempurnaan dunia dan akhirat ini ada di dalam diri, milih piye wong dadi siji ning jero. Itu yang dimaksud manunggal jati. Itu tadi tentang sikap ya. Tentang sikapnya Wahyu Pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Selain masing-masing memiliki sikap bawaan asli dari Tuhan, mereka berlima juga memiliki sifat masing-masing. Masing-masing mereka berlima juga memiliki sifat. Lah, sikap dan sifat inilah yang disebut sebagai Wahyu Pancalaku yang selama ini viral dengan sebutan iman. Lebih komplit. Kunci yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita mutmainah. Kiblatnya di timur, tempat tinggalnya di kedua mata kita. Sikapnya manembahing kawula Gusti yang sudah saya ulas tadi.
Nah, sekarang sifatnya. Sifatnya adalah pasrah kepada Tuhan. Selain pasrah kepada Tuhan, dia bodoh, tidak tahu apa-apa. Bodoh banget, tidak tahu apa-apa. Yang kedua, Paweling. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita Aluamah. Kiblatnya di selatan, tempat tinggalnya di hidung. Sikapnya manunggaling kawula Gusti yang sudah saya uraikan tadi. Sifatnya adalah mempersilahkan kuasa Tuhan. Selain mempersilahkan kuasa Tuhan, dia tidak tahu. Mau diapakan model apapun, dia hanya bisa monggo Gusti. Hanya bisa begitu. Selain monggo Gusti, selain silahkan Tuhan, dia tidak tahu. Bodoh banget. Yang ketiga adalah asmo sejati. Yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita atau ruh suci kita atau pancernya dari keempat saudara kita. Kiblatnya ada di tengah atau di diri. Tempat tinggalnya di jantung. Sikapnya leburing kawula Gusti. Seperti yang sudah saya uraikan tadi. Sedangkan sifatnya adalah apa sifatnya? Kalau mau menerima ya, mau Aluamah menerima ya. Sifatnya adalah mempersilahkan kuasa Tuhan. Jadi hidup kita itu atau guru sejati, padahal julukannya adalah guru sejati ya. Julukannya adalah guru sejati. Betapapun dia dijuluki sebagai guru sejati, selain mempersilahkan Tuhan, dia tidak tahu apa-apa. Dia bodoh. Jadi mulane dijak nipu ya monggo, dijak berbohong monggo, dijak selingkuh monggo, dijak apa baik dia itu silahkan. Karena dia hanya taunya silahkan. Jenengan pernah dengar nggak lagu sekitar tahun 80-an? Kalau mau makan silahkan, kalau mau minum silahkan. Selain silahkan, dia tidak tahu apa-apa. Dia bodoh banget. Yang keempat adalah mijil. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita Amarah. Kiblatnya di barat. Tempat tinggalnya di kedua telinga kita. Sikapnya adalah sampurnaning kawula Gusti. Sedangkan sifatnya adalah merasakan kenyataan Tuhan. Jadi di antara kelima ruh yang menjadi penggerak tubuh kita, yang paling super sibuk itu sesungguhnya adalah saudara kita Amarah atau mijil. Kenapa? Kenapa tidak saya katakan super sibuk? Lawang perwujudan Tuhan itu kan alam semesta seisinya. Lah sedangkan mijil atau saudara kita Amarah, dia bisanya hanya merasakan kenyataan Tuhan. Berarti dia sibuk banget di situ. Sibuk banget. Makanya barang siapa yang sudah mengerti, memahami, dan mengetahui tentang
dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku, tidak akan punya waktu. Punya waktu untuk apa? Sirik, iri, dengki, buli, dendam, benci, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, tidak punya waktu. Kenapa? Lawung dia super sibuk menikmati kenyataan Tuhan. Selama ini kita udah melenceng mencernanya. Mencerna tentang saudara kita amarah, ini kita sudah melenceng selama ini. Bahwasanya apapun yang bersifat nafsu itu adalah amarah. Apapun yang bersifat nafsu itu adalah amarah. Lebih melenceng lagi, mayoritas orang pada umumnya memaknai nafsu ini, lebih melenceng lagi. Kita sudah melenceng memaknai amarah sebagai nafsu, dan lebih melenceng lagi ketika kita memaknai nafsu. Bahwasanya yang disebut nafsu itu adalah seks. Padahal ngerokok itu juga nafsu. Medang itu juga nafsu. Makan, minum itu juga nafsu. Tapi selama ini kita monoton memaknai nafsu adalah seks. Untungnya amarah kita belum mengenal jati dirinya. Kalau dia sampai sudah mengenal jati dirinya dan kita memberikan penghinaan seperti itu, bisa diobong sampean. Lawang dia rajanya api. Seluruh api itu tunduk kepada saudara kita amarah. Dan kita beri stempel, kamu itu sek. Pernah diobong sampean. Padahal keempat-empatnya itu nafsu semua. Kalau dalam bahasa religinya, mutmainah, aluamah, amarah, supiyah, ini disebut sebagai nafsu mutmainah, nafsu aluamah, nafsu amarah, nafsu supiyah. Itu istilah religi. Artinya keempat-empatnya ini kan nafsu. Jadi yang nafsu itu bukan cuma amarah. Jadi panjenengan jangan memojokkan amarah panjenengan sendiri. Padahal keahliannya hanya menikmati kenyataan Tuhan. Selain menikmati kenyataan Tuhan, dia tidak punya keahlian. Artinya dia tidak tahu seks itu apa, itu tidak tahu. Yang kelima adalah singkir. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita supiyah. Kiblatnya di utara. Tempat tinggalnya di lidah mulut kita. Sikapnya sampurnaning pati lan urip. Sifatnya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau Tuhan. Tentang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Wah, saya sudah kehabisan bahasa tuh. Itu justru singkir atau saudara kita supiyah ini yang paling sering saya ungkap. Kenapa saya lebih cenderung sering mengungkap hakikat singkir atau supiyah? Karena dia
luar biasa di antara ketiganya, di antara mutmainah, aluamah, dan amarah, yang paling luar biasa mirip-mirip, mirip-mirip dengan Tuhan adalah singkir, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita Supiyah. Padahal ini tidak peduli nih, terlepas dari seseorang itu sudah mengerti, memahami, dan mengetahui atau belum. Artinya ini terlepas singkir atau saudara kita Supiyah ini sudah mengenal jati dirinya atau belum. Terlepas dari situ. Namun kelakuannya mirip-mirip dengan Tuhan. Mirip-mirip dengan Tuhan. Dan 99% karma yang dialami oleh manusia hidup di dunia ini, nah asalnya dari singkir atau Supiyah saudara kita. Karma atau hukum sebab akibat 99% itu dikarenakan dari singkir atau saudara kita Supiyah. Jangan lupa, singkir atau saudara kita Supiyah adalah raja bumi. Seluruh tanah di planet manapun itu anak buahnya. Itu anak buahnya singkir, anak buahnya saudara kita Supiyah. Nah sekarang pertanyaannya, pernahkah panjenengan hormat kepada tanah yang tiap hari panjenengan injak-injak, yang tiap hari panjenengan ludahi, yang tiap hari panjenengan beoli, panjenengan kencingi, tapi dia tetap memberikan kehidupan buat panjenengan? Apa enggak mirip sama Tuhan tuh? Jadi jangan macam-macam sampean kalau kencing. Sudah dikeluarin helmnya saja sambil berdiri krocok. Nggak tahu kalau yang dikencingi itu adalah anak buahnya Supiyah. Coba kalau dia laporan sama Supiyah. Wahai ratu, aku habis dikencingi sama si A. Digawe pungkret impoten piye. Dan kita perlu termotivasi oleh kelakuan saudara kita Supiyah atau singkir. Betapapun dia diludahi, dikencingi, dibeoli, dia tetap memberikan kebaikan kepada yang ngencingi tadi itu loh. Sebab karena itu saya lebih sering mengungkap atau memberikan motivasi yang saya ambil dari kelakuannya singkir atau kelakuannya Supiyah. Kenapa singkir? Kenapa Supiyah melakukan itu? Lawang sifatnya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi dia tidak tahu selain itu. Dikencingi ya tetap dia memberikan cinta kasih sayang. Padahal dikencingi. Dibeoli ya tetap. Lawang selain cinta kasih sayang dia tidak tahu. Coba kalau dia tahu arit. Oh di arit sampean. Tuh. Lah. Dasar paling utama, dasar paling penting, dasar yang paling mendasar spiritual apapun adalah yang sudah saya sampaikan ini. Dengan mengerti, memahami, dan mengetahui tentang apa yang baru saja saya sampaikan, pelajaran model apapun, jenis apapun yang panjenengan pelajari, yang panjenengan kaji, panjenengan bisa menelannya dengan sangat nikmat. Karena apa? Karena kelima ratunya ada.
kelima ratunya. Yang mempelajari, yang mengkaji adalah kelima ratu itu sendiri. Jadi nggak ada sulit bagi mereka berlima. Namun jangan bangga dulu. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, yang tidak harus 15 tahun tadi, hanya beberapa menit saja panjenengan sudah menerima komplit. Tapi jangan bangga dulu. Kenapa? Karena mereka berlima ini punya kendali, ada kendalinya. Ada kendalinya, ada setirnya. Betapapun kita mengerti, memahami, mengetahui tentang jati diri, kalau setirnya, kalau kendalinya tidak dikuasai, padha wae karo barlen. Pagi kedelai, siang tempe, sorenya tahu, malamnya gembos apa ya? Kalau kendalinya tidak dikuasai. Kendalinya apa Pak Web? Tidak pernah lupa asal usul bahan ragamu. Tidak pernah lupa asal usul bahan jiwamu, tidak pernah lupa asal usul bahan hidupmu. Itulah kendalinya. Barang siapa mengenal diri, dia mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya arti maksud. Diri yang dimaksud ada 3 hal, yaitu raga atau wujud kita, atau jasad kita, jiwa atau sukma kita, atau 4 anasir kita, dan hidup atau ruh suci kita, atau pancernya kita. Nah ini tidak bisa kompromi. Harus, bisa tidak bisa, harus bisa selalu ingat. Bahan dan asal usulnya raga kita, bahan dan asal usulnya jiwa kita, bahan dan asal usulnya hidup kita. Pondasi paling dasar, pondasi paling penting dan utama sudah dikuasai, kendalinya sudah dikuasai, itulah yang disebut sebagai manusia hidup, gambaran kenyataan wujud Tuhan. Bagi seorang manusia hidup sebagai gambaran wujud kenyataan Tuhan, baginya tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Apapun dia bisa jika dia mau. Apa rapor? Apa rasa pole wong Banyumas? Jadi jangan ragu, jangan takut. Tentang ini saya sudah terlalu banyak memberikan pembuktian-pembuktian, kesaksian-kesaksian real dan nyata. Mungkin pembuktian-pembuktian atau kesaksian-kesaksian real dan nyata itu faktanya tidak terlalu kuat. Nah, mengulang kadangan kita malam kemarin, maka malam ini akan saya ulang. Malam ini saya akan memberikan fakta tentang pembuktian yang kesekian kalinya. Dengan real dan nyata. Ndak aneh-aneh, ndak neko-neko. Pembuktian kali ini saya
arahkan khusus tentang masalah duniawi yang paling viral. Apa itu masalah duniawi yang paling viral? Soalnya bahasa internetnya itu viral. Apa? Jenengan tahu? Masalah duniawi yang paling viral jenengan tahu? Apa? Enggak, kurang viral. Ora. Masalah dunia yang paling viral adalah utang piutang. Itu paling viral itu. Kalah, duit itu kalah. Walaupun utang piutang ini kan kaitannya sama duit, tapi yang viral kan bukan duitnya, utang piutangnya ini tadi. Ya, perdata ya. Nah, untuk kesekian kalinya saya akan memberikan pembuktian nyata dan real terkait utang piutang yang banyak meresahkan orang-orang pada umumnya, tak terkecuali putra kekudangane Rama yang masih kurang yakin tentang wahyu pancagaib. Seperti yang sudah saya uraikan atau kita kadangkan kemarin malam, bahwa setelah pelaksanaan ternyata anggaran pembuatan jalan, jembatan, dan parkiran untuk pesanggerahan ini itu tidak sedikit. Ya. Tadinya, ya, gitu tadinya. Ya. Ya, ternyata tidak sedikit. Sudah mendekati 50 jutaan, belum ada wujudnya itu. Ya. Timbunan jalan baru separuh. Jembatan juga baru dirancang besinya, belum ngecor. Ya. Belum lagi nanti ngecor jalan, ngecor tempat parkiran. Kesimpulannya, anggaran pembuatan jalan, jembatan, dan parkiran ternyata membutuhkan dana tidak sedikit. Lah, ini akan saya jadikan sarana pembuktian untuk panjenengan-panjenengan yang masih resah dan gelisah tentang utang piutang. Benarkah? Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil sowan, satu kali saja, tiap hendak istirahat tidur malam. Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah setelah bangun dari tidurnya di pagi hari. Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil sampurno, jika sewaktu-waktu pikirannya puyeng karena tidak punya rokok, dan memanfaatkan atau menggunakan waktu-waktu yang selama ini kita sia-siakan untuk melatih diri patrap samadhi manunggal jati. Di antara sela-selanya kita gunakan untuk melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama dengan praktek yang amat sangat sederhana, bahkan tidak harus meneteskan keringat, karena hanya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Masalah apapun bisa beres, lah ini akan saya buktikan. Di antara sekian banyak masalah yang paling viral adalah utang piutang. Nah, untuk pembangunan jalan, jembatan, dan parkiran pesanggerahan, dikarenakan anggarannya cukup besar, maka saya memasukkan
BBKB mobil saya ke BRI. Hari Jumat kemarin saya mengurus surat persyaratan pengajuan ya, permohonan pinjaman di BRI. Nah itu dibutuhkan syarat-syarat tertentu karena pengambilannya besar. Dan atas bantuan kadam kita Pak Sukardi, saya berhasil mengurus persyaratan di kelurahan. Yang kemudian saya ajukan ke BRI dan BRI meng-ACC, menyetujui. Besok hari Senin cair 50 juta. Nah ini untuk pendanaan, pembuatan jalan, jembatan, dan parkiran di Pesanggerahan. Agar supaya panjenengan kalau datang ke sini membawa kendaraan sendiri, parkirnya itu tidak numpang di teras rumahnya warga. Sebelumnya saya punya cicilan-cicilan yang lain. Namun seperti yang sudah saya katakan tadi, faktanya kurang lengkap. Jadi mungkin makanya masih banyak yang ragu karena faktanya kurang lengkap. Nah, kalau ini faktanya lengkap. Bahkan Kelurahan Desa Pilangrejo ikut jadi saksi kalau saya punya utang di BRI. Ikut tanda tangan. Disetempel lagi. Ya kan waktu mengajukan persyaratan itu kan ada stempelnya kepala desa, tanda tangannya juga kan. Berarti lurahnya tahu, wong edan bagu ternyata masih utang ya. Ini akan saya jadikan bukti. Apakah wong edan bagu mampu membayar bulanannya dengan pinjaman 50 juta ini? 50 juta, 60 juta ding. Arep korupsi. Arep korupsi 60 juta. Apakah wong edan mampu nyicil bulanannya? Kalau wong edan bagu ndak mampu, nggak usah percaya sama Wahyu Pancagaib. Tinggalin aja. Tinggalin aja. Dan panjenengan menyaksikan selama gembleng bahwa wong edan bagu ndak punya pekerjaan kan? Wong edan bagu tidak punya pekerjaan. Bisa dikatakan nganggur total. Kerjanya cuma ngomel-ngomel kayak bakul jamu gini. Itulah teknik saya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Benarkah hanya seperti itu? 60 juta utang di BRI akan lunas? Kita buktikan bersama nggih. Kita buktikan bersama. Tapi jangan minta setiap bulan saya harus laporan tentang angsuran ya. Wah, ribet itu kalau minta tiap bulan laporan angsuran. Yang pasti kalau saya gagal maka Pesanggerahan ini akan disegel oleh BRI. Resikonya kan ngono, utang nih BRI itu. Raiso segel itu kan resiko dari BRI. Pak Web, lah kok repot-repot memasukkan BPKB ke BRI, utang uang 60 juta. Kan ada videonya ketika Pak Web esek-esek keluar uang ratusan ribu. Kenapa tidak menggunakan cara itu saja Pak Web daripada masuk ke BRI malu-maluin. Lebih malu kalau saya esek-esek keluar 100 ribu. Jika ada bagian dari Pesanggerahan ini, hasil saya esek-esek keluar 100 ribu, berarti Pesanggerahan ini haram. Maka Pesanggerahan ini tempatnya orang laku murni, hendak menuju suci.
Putra kekudangane Rama adalah manusia hidup yang sesungguhnya. Dan manusia hidup yang sesungguhnya adalah natural atau alami. Ndak neko-neko, ndak nganeh-nganehi. Jadi kalau butuh uang, merasa tidak bekerja, ya utang. Ngono. Logika tuh, Mas. Butuh uang, ndak punya kerja, ndak kerja, ya utang. Lah butuh uang, ndak mau utang, lah duit saka ngendi? Kan gitu. Jadi natural kan wong wedan baku. Butuh uang, lah wong saya merasa nganggur, ndak punya pekerjaan. Ya ngutang toh. Nah kalau ndak bisa bayar bagaimana Pak Web? Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil sowan 1 kali ketika hendak istirahat tidur malam, melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah 1 kali sesudah bangun dari tidur di pagi harinya, sewaktu-waktu kalau mumet pikirannya, melakukan patrap samadhi mijil sampurno, dan selalu melatih diri untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Selebihnya menikmati rasanya kelakuan apapun yang kita lakukan. Bisa melunasi utang. Mari kita buktikan. Dari sini panjenengan akan diuji imannya. Saya ngasih pembuktian, tapi panjenengan yang saya beri bukti akan diuji keimanannya. Sampai di mana percayamu di dalam mengenal wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Rp60 juta dicicil berapa bulan Pak Web? 30 bulan. Lama amat Pak Web 30 bulan nanggung utang. Kita buktikan saja. Apakah 30 bulan atau cuma 3 bulan lunas? Kita buktikan bareng saja. Kita buktikan saja bareng-bareng. Kita buktikan aja bareng-bareng. Yang penting seluruh kadang kinasih saya yang marak soan gembleng kepada Romo di pesanggeran ini, kalau bawa kendaraan sendiri, parkirnya ndak numpang di teras warga. Hitung-hitung ngasih pembuktian buat panjenengan agar panjenengan keimanannya semakin kuat, semakin kokoh, tidak ragu lagi, tidak bimbang lagi. Andai kata nganggur. Kalau nggak nganggur sih nggak mungkin bimbang. Kebanyakan yang bimbang itu nganggur ini loh. Ya, kalau nganggur, aduh maka perut saya kalau 1 jam nggak diisi nasi pating kruyuk. Ini nganggur, bagaimana nanti makannya? Ini kan ini yang membuat ragu-ragu kan ini di sini. Padahal sedang melatih kesadaran secara kontinu dan universal. Namun ketika dalam keadaan nganggur, mulai diotak-atik. Pikirannya itu diotak-atik sendiri gitu loh. Padahal sih aslinya nggak ada apa-apa aslinya itu. Tapi diotak-atik sendiri pikirannya. Perut saya kalau 1 jam nggak makan, maka saya nganggur. Anak saya sekolah, kalau saya nggak, diotak-atik sendiri pikirannya. Dan akhirnya kan goyah di situ. Di luar kesadarannya, karena kesadarannya putus, jadi kan di luar kesadaran ya. Memang putus kesadarannya. Di luar kesadarannya, dia sudah menghina Romo, dia sudah meragukan Romo. Kalau Romo tidak bertanggung jawab memberi kehidupan kepada makhluknya. Nah, bagi saya, khawatir tidak makan, takut tidak ngerokok, itu sudah menghina Tuhan. Sudah meragukan Tuhan.
Jadi betapapun kita berbicara atau teriak-teriak, aku iman kepada Tuhan, itu gugur semua. Langsung ambrol, brol ketika kita takut tidak makan. Ya daripada BPKB ditaruh kan susuin pangan rayap. Mending diopeni BRI. BRI kan diopeni ya taruh dalam brankas kan aman. Nggak ada tikus di sana, nggak ada rayap. Padahal sebelum ini, saya punya cicilan-cicilan lain. Darahnya apa? Bulanan-bulanan listrik ini memangnya PDAM itu memangnya gratis. Tiap bulan harus dibayar ini PLN, PDAM itu harus dibayar tiap bulan itu. Maka saya hanya patrap samadhi mijil sowan 1 kali, patrap samadhi mijil toto lenggah 1 kali, kadang-kadang patrap samadhi mijil sampurno. Yang saya jarang kemomoran, berarti kan mijil sampurno jarang tak nggo. Selalu melatih diri untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati tanpa merasa lulus. Saya nggak pernah lulus di dalam patrap samadhi manunggal jati. Saya nggak pernah lulus. Makanya saya nggak bosan-bosan melakukan patrap samadhi manunggal jati. Lah wong ora lulus-lulus kok goblok kayak ning kono. Mana saya berlatih terus di situ. Selebihnya hanya menikmati rasanya kelakuan yang saya lakukan. Apapun itu, tentang apapun itu. Hanya saya nikmati rasanya. Tapi selama saya duduk di pesanggerahan pesona jagat alit ini, belum pernah dompet saya kosong. Belum pernah saya tidak punya rokok. Rokok masih belum habis, datang lagi yang bawa slop-slopan, orang bungkusan. Kapan habisnya rokok saya? Sampai saya bagi-bagikan sama orang kerja itu. Setiap hari itu 1 slop itu orang kerja itu. Nggak beli itu saya. Ayo piye jajal. Tiap hari itu 1 slop. 1 slop itu isinya 1 bungkus. Surya 16. Dan panjenengan semua di sini kan nggak pernah telat makan toh. Bilang sama saya kalau sampai telat makan. Tak tewendangi engko dandangi. Kanggo apa dandang kuwi ora dienggo masak. Hanya dengan seperti itu loh. Jadi sebenarnya kalau butuh cermin, bercermin kepada saya itu udah lebih dari cukup lah. Kalau butuh bukti, ya, ngelihat saya, ngelihat keadaan saya setiap saatnya ini loh, itu udah lebih dari cukup. Hanya dengan seperti ini, wow, Mas, nggak ada yang berpikir miring tentang saya itu. Warga di sini yang berpikir miring tentang saya itu nggak ada. Hampir semua warga Pilangrejo itu menganggap saya bergelimang uang tiap harinya, Mas. Takono ki warga Pilangrejo kayak. Dikiranya ndarani apa? Dikiranya itu seperti itu. Padahal kerjanya mau ngomel-ngomel gitu. Ya tak amini wae lah piye. Nah, berkat anggapan orang-orang itu, temenan saya enggak pernah telat duit. Gitu. Tapi aneh, ada keanehan saya di situ. Keanehannya apa? Walaupun seperti itu, saya tidak pernah punya kesempatan nyiprati anak bojo. Aneh tuh. Kenapa bisa seperti itu Pak Web? Soalnya anak istri saya juga mengalami hal yang sama dengan saya. Piye? Kalau istri saya sukanya pamer, kalau saya tidak mau pamer.
Kalau istri saya WA, Pak, dari Romo, atusan ewu jejer-jejer. Dipamerkan lewat WA. Kurang ajar. Dia pamerkan ke saya. Engko nek ora kalau bukan ratusan ribu jejer-jejer, engko dipoto, apapun itu dipoto. Engko berase engko ana sing 5 karung, brambang bawang, itu karung-karungan, Mas. Ya. Jadi enggak on itu enggak. Namanya bawang merah itu sak karung, itu karung merah itu, karung ya, nah itu. Karung-karungan dijebret dari Romo, Pak. Terima kasih. Nah, istri saya mengalami seperti itu, tak ciprati yo alah engko dhisik mending tak nggo tuku rokok dhewe. Wong dia sudah punya sendiri, dia sudah mampu sendiri. Nah, gimana? Nah, jadi jangan dikira ana apa-apa engko dicipratkan dengan anak bojone paling Pak. Enggak, anak istri saya bisa sendiri. Karena apa? Karena anak istri saya juga sama, satu makom dengan saya, jadi mengalami hal yang sama. Padahal dia di sana seorang diri ngurus anak loro. Nggak pernah sambat SPP-nya anakmu bagaimana Pak? Nggak pernah. Malah ini yang anak laki-laki malah usaha buka konter. Nyejel kuwi kondi kuwi. Ora kok Romo kondi. Modal buat konter itu nggak sedikit kan? Itu dari mana? Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil sowan sepisan, tiap mau istirahat tidur malam, patrap samadhi mijil toto lenggah sepisan, sesudah tidur malam di pagi harinya, kalau mumet pikirane, patrap samadhi mijil sampurno. Menggunakan setiap waktu untuk melatih diri patrap samadhi manunggal jati. Selebihnya nikmati saja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Selain itu bukan kuasa kita. Itu kuasanya Romo. Jangan diambil alih, jangan direbut. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Kadangan kita malam ini cukup nggih? Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Sorong-sorong. Papua.